Hai semua, saya Riko, selamat datang channel ini. Nah, di depan kalian ini sudah ada motor Vision New dengan keluhan yaitu terdengar bunyi gemeletak pada bagian belakang ini ya. Nah, suaranya itu seperti rantai yang kering ataupun rantai yang terlalu kencang ya. Padahal untuk rantainya sendiri ini tidak terlalu kencang ya, dan juga rantainya basah karena sering saya lumasi dengan oli ya. Tapi kenapa dia keluar suara seperti itu? Kita akan cari tahu apa masalah pada motor ini ya. Oke, ikuti terus videonya. Nah, untuk peralatannya sendiri, yang pertama adalah kunci 19. Selanjutnya ada kunci 14. Kunci 12. Kunci T, untuk kunci T ini sembarang ya, palu. Nah, itulah alat-alatnya ya. Nah, mari kita sekarang akan analisa dulu sebelumnya. Nah, terlihat kan di bagian sini, di bagian lahar gear ini seperti keluar karat ya. Nah, biasanya kalau muncul karat seperti ini, kemungkinan lahar itu sudah rusak ya. Nah, namun apakah benar? Mari kita akan bongkar bersama-sama ya. Nah, setelah bannya terlepas, kita akan coba mengecek bagian lahar gearnya ya. Dan ternyata benar, untuk lahar gearnya sendiri itu sudah kocak ya. Jadi sudah pasti rusaknya di lahar gearnya ya. Sebelum membuka lahar gearnya, kita buka dulu untuk seal pelindung laharnya ya. Nah, seal ini gunanya untuk melindungi agar tidak ada pasir ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam lahar yang bisa merusak laharnya ya. Oke, selanjutnya kita akan melepas gear dari peleknya ya. Kita toki saja perlahan-lahan ya. Nah, untuk lahar rodanya sendiri ini masih bagus ya. Hanya saja apabila kalian mengganti, kalian bisa menggantinya juga. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk lahar gearnya ini sudah oblak sekali ya. Oke, sekarang kita akan membuka lahar gearnya ya. Nah, caranya bisa kita pukul dengan menggunakan kunci T tadi ya. Nah, kita toki dengan palu seperti itu, perlahan saja ya, tidak perlu pakai tenaga yang berlebih. Nah, kita pukul mengeliling-keliling ya, seperti itu. Nah, nanti lama-lama dia akan turun dan akan lepas ya. Nah, lebih bagusnya, nah, untuk kalian mengganjal bagian sampingnya ya, seperti ini, agar bisa jatuh dia ya. Karena kalau kalian langsung tempelkan pada lantai, dia akan tertahan pada lantai ya. Nah, bisa kalian lihat ya, sangat-sangat kocak sekali ya untuk lahar gearnya.
Nah, untuk lahar gear ininya sendiri yaitu mempunyai ukuran 6004 ya. Nah, apabila kalian menggantinya, silakan cari dengan nomornya 6004. Nah, itu sudah pasti cocok untuk lahar gear Vixion New ya. Nah, oke. Nah, bisa kalian lihat ya untuk perbedaannya antara yang baru dengan yang lama. Nah, untuk yang lama sendiri kocak ya, sedangkan yang baru tidak kocak sama sekali. Nah, untuk pemasangannya bisa kalian lihat ya. Pertama kita masukkan dengan perlahan ya. Masukkan sampai terasa keras, baru kita lanjut untuk menokinya ya. Nah, kita bisa gunakan bearing yang lama untuk awalan menokinya. Nah, selanjutnya bisa kalian gunakan kunci T tadi ya. Nah, caranya kalian bisa pukul bagian luarnya itu ya. Itu kan ada seperti bantalannya ya di luar itu kan ada dua, antara bagian luar dan bagian dalam. Jangan kalian pukul pada bagian dalamnya ya, karena akan bisa merusak bearingnya. Nah, seperti itu ya. Ambil bagian luarnya itu ya. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian bisa mengambil antara bagian dalam dan bagian luarnya seperti ini ya. Nah, kalian toki perlahan bergantian ya. Jangan hanya dari satu sisi saja, tapi dari sisi yang bergantian. Kalau bisa keliling sampai mentok ya. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya bisa kalian pasang kembali seal pelindungnya ya. Seperti itu. Setelah siap, kalian bisa pasangkan kembali bosnya seperti itu ya. Untuk bagian pendek itu yang masuk ke bearingnya ya, jangan terbalik ya, karena nggak akan bisa masuk itu kalau terbalik. Nah, seperti itu ya, bagian pendeknya masuk ke dalam bearingnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pasang kembali pada rodanya ya. Nah, kalau keras kalian bisa toki perlahan menggunakan palu ya. Ingat, toki dengan perlahan ya, jangan pakai kekerasan. Oke. Nah, seperti itu ya, sampai rapat ya. Oke, setelah siap semuanya, mari kita lakukan untuk kembali memasang roda pada armnya ya. Seperti ini caranya. Masukkan cara perlahan, dan jangan lupa untuk kalian menekan pistonnya seperti ini ya. Agar apa? Agar nantinya bisa membuka kampasnya dengan cukup lebar ya, sehingga akan mempermudah kita untuk masukkan piringannya ke dalam kampasnya. Pastikan juga kalian untuk mengendorkan pengunci cakramnya ya, dan juga kendorkan untuk penyetel rantainya supaya memudahkan kita untuk masang asnya nanti ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan memasang rantainya. Pasang dulu rantainya, jangan dipasang dulu asnya ya, baru rantainya, karena nanti akan setengah mati. Bisa juga, tapi nanti kalian harus kerja 2 kali karena kalian harus melepas sambungan rantainya ya. Nah, seperti itu aja, lebih simple. Kita pasang langsung rantainya. Nah, setelah masang rantainya, jangan lupa kita untuk masang bos. Nah, untuk bosnya sendiri ini beda ya. Untuk yang ini untuk bagian di gearnya ya. Nah, yang untuk ini bagian di bagian cakramnya. Jangan kalian balik ya. Oke, kita pasang dulu untuk bagian gearnya. Nah, usahakan pasang dua-duanya ya.
Karena apa? Nanti kalau kalian pasang salah satu sisinya, nah semisal di sini kalian tidak pasang, nanti akan repot. Nah, sebelum kita masukkannya juga, pastikan juga kalian membuka cakramnya ya, atau kampasnya ini supaya mudah masuknya. Nah, ini yang saya bilang tadi, pastikan kalian memasang bos untuk kanan dan kirinya. Untuk pemasangan bos yang bagian cakram ini sendiri lumayan susah ya. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan alat bantu berupa kunci untuk sedikit mencungkilnya ya, agar ada ruang atau gap antara cakram. Nah, seperti ini antara cakram dan juga bosnya ya. Nah, seperti itu. Setelah masuk bisa kalian geser-geser seperti itu. Nah, sampai seperti itu supaya pas nantinya ya. Nah, sekarang kita akan masang asnya. Kalau bosnya sudah terpasang, kita hanya perlu mempaskan saja ya untuk lubangnya. Kalau sudah pas, bisa kita pukul perlahan menggunakan palu ya. Nah, seperti itu ya, perlahan saja, ingat jangan kuat-kuat ya. Nah, pastikan untuk lubangnya sudah pas ya. Bila mana terdengar seperti mentok, berarti itu belum pas dengan lubangnya ya. Nah, kita lanjutkan pukul. Nah, oke, sudah keluar. Nah, saatnya kita pasang ring dan juga bautnya ya. Nah, ada sedikit tips dari saya ya. Setelah kalian membuka cakram, pastikan kalian untuk mengocoknya seperti ini ya. Karena kalau kalian tidak mengocok seperti ini, nantinya rem kalian akan blong karena pistonnya tadi sudah kalian masuk cungkil atau kalian masukkan ke dalam ya. Nah, oke. Sekian tutorial dari saya. Semoga bisa membantu mengatasi permasalahan kalian yang sama seperti ini ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi kendala pada motor kalian sama yang terjadi pada motor ini juga ya. Nah, oke. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.